أشهد أن لا إله إلا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له قيما ولم يجعل له عوجا قيما والصلاة والسلام على نبينا المصطفى المجتبى محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع الهدى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء الأربع أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita meneruskan kembali kajian kitab syarah kitab At-Tauhid karya Ustaz Firanda Andirja yang mensyarah kitab At-Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Kita agak sedikit loncat dari sebelumnya. Bab pertama kita tidak membaca masalah kandungan faedahnya, melainkan langsung kita menuju ke bab kedua di halaman 31 dari kitab tersebut, yaitu bab Fadlut Tauhidi wa ma yukaffiru minadz-dzunub, keutamaan tauhid dan ma yukaffiru minadz-dzunub, dan apa-apa yang bisa digugurkan dari dosa-dosa, yaitu keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang digugurkan oleh tauhid tersebut. Kita baca terlebih dahulu penjelasan dari Al-Ustaz Hafizullah. Kaitan bab ini dengan bab sebelumnya sangat jelas. Jika di bab pertama dijelaskan tentang kewajiban tauhid disertai dengan singgungan akan makna dan hakikat tauhid, maka pada bab kedua ini menjelaskan tentang keutamaan tauhid agar memotivasi kita untuk mempelajari dan menerapkannya. Insan muslim terutama harus termotivasi untuk bertauhid dan senantiasa mengamalkannya. Termotivasi untuk selalu bergantung pada Allah dan menunjukkan seluruh amalannya untuk Allah. Harus seperti itu. Kalau tidak termotivasi, futur terhadap agama ini, maka ujung-ujungnya ke dunia. Dunia belum tentu dapat. Kalaupun dapat, dia akan maruk serakah dan bisa syirik. Kalaupun tidak dapat dunia, maka dia jadi apa? Celaka dunia akhirat. Dunia enggak dapat, akhirat lebih-lebih. Na'udzubillah. Maka kita ini sebagai seorang muslim, nah nama muslim aja itu artinya apa? Mustaslim, yaitu yang menyerahkan diri kepada Allah dan syariatnya. Begitu. Maka harus terus termotivasi untuk bertauhid dan mempelajarinya dan mengamalkannya. Dan ini menunjukkan cerdasnya penulis, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam menulis bab. Karena beliau menjelaskan terlebih dahulu kewajiban dan hakikat tauhid sebelum menjelaskan keutamaannya. Karena suratul mas'alah, yaitu gambaran permasalahan itu, adalah pendahulu atau lebih didahulukan dibandingkan keutamaan. Orang harus mengerti dulu apa yang dimaksud dengan tauhid sebelum dia mengerti keutamaan tauhid. Iya. Orang harus mengerti dulu caranya salat berjamaah atau caranya salat sebelum dia mengerti keutamaan salat. Iya. Begitu, hakikatnya dulu terlebih dahulu diketahui baru keutamaannya. Karena banyak orang yang boleh jadi paham tentang keutamaan tauhid, dia ngerti keutamaan tauhid, tetapi tidak paham tentang esensi dan hakikat tauhid. Enggak. Sebaliknya juga banyak orang ngerti jeleknya syirik, tapi ngerti nggak syirik itu kayak gimana aja? Belum tentu. Enggak.
Coba, ana pernah waktu itu sama murid ana kameramen tapi bukan yang ini yang lama. Itu pernah boncengan, ya, anak bonceng ya. Ibaratnya kalau di hadis sebelumnya kayak Nabi SAW sama Mu'adz bin Jabal gitu ya. Anak seperti Nabi boncengin dan bawa belakangan Mu'adz bin Jabal ya. Tapi bedanya jauh sekali kita ya. Nah, ketika pulang dari suatu kajian sore itu ketika 2018 kalau nggak salah atau 2017. Pulang dari kajian kita udah capek, di sebelah kanan ada seperti tanah lapang ya. Sebelum ke rumah kami ada tanah lapang. Itu tanah lapang tersebut lagi diisi oleh tukang obat. Ya, biasa tukang obat yang debus-debus itu ya, ujung-ujungnya kan obat itu. Nah, dan apa namanya? Praktik-praktik magik lah. Kalau memang benar pakai jin gitu loh ya. Ana sengaja di pojokan. Maksudnya di bagian paling pojok dari penonton. Ana nonton ini bukan karena Ana ingin menyaksikan kehebatannya, bukan. Ana baca-baca di situ. Sampai ditahdir sama tukangnya itu. Dan sama tukang parkirnya juga dipelototin lah. Ana pakai sarung, pakai baju koko, pakai songkok. Kemudian apa? Tolong ya katanya. Yang punya ilmu, ya kita masing-masing cari rezeki lah, sama-sama lah. Jangan suka ngusik lah gitu katanya. Tetap ana baca-bacain dari jauh. Alhamdulillah terjadi kegagalan. Ana interview salah satu orang agak tua usianya, mohon maaf. Itu beliau ana interview sebentar. Pak, Bapak percaya nggak kalau misalnya itu benar? Oh, nggak percaya. Pertanyaannya nggak percaya, tapi kok ditonton gitu loh. Gitu loh. Kalau misal ditonton untuk membantah, untuk membaca-baca supaya gagal itu nggak masalah. Tapi ini ditonton karena takjub. Dan orang-orang tahu bahwasanya syirik itu berbahaya, bisa kufur karena syirik, merugikan dunia akhirat. Tetapi betapa banyaknya orang yang mengatakan itu, dia sendiri berbuat syirik, bahkan syirik besar. Kalau misalnya sampai ke juru kunci ya di gunung tertentu ya atau di pantai selatan, sampai akan nanya lah, Pak, syirik itu hukumnya apa? Oh, syirik itu bahaya, itu haram katanya gitu. Syirik itu, wah itu syirik bahaya itu, bisa nggak selamat dunia akhirat. Malamnya dia apa? Ngelarung ke laut, ngasih pala kebo ke laut. Buat apa? Buat penghuni laut. Nah terus tadi ngomongnya kayak gitu, praktiknya seperti ini. Artinya apa? Ngerti syirik itu jelek, ngerti keburukan syirik, tapi nggak ngerti syirik itu seperti apa aja gitu loh. Nah, banyak juga dari kita ngerti bahwasanya tauhid itu memiliki keutamaan besar dunia akhirat. Tetapi seperti apa sih tauhid itu? Macam-macamnya, aplikasinya gimana sih? Nggak semuanya paham jemaah sekalian. Nggak semuanya paham. Ya, oh kita harus tawakal kepada Allah ya dalam berdagang. Ya, kemudian ketika dagang ikan atau apa gitu, ada yang beli satu. Wah, ini senang nih apa. Habis itu setelah beli dia kemudian memotivasi dirinya dengan apa? Ada plastik satu kresek gini. Laris. Ngapain tuh? Laris. Ini ngapain? Ada apa dengan ini? Ngapain coba? Kalau memang dia berdoa kepada Allah, minta berdoa, nggak perlu pakai wasilah kayak gini. Laris. Mungkin itu orang zaman dulu maksudnya kayak gini supaya laris, supaya nggak dilalerin. Tapi kan kadang-kadang motivasi beda. Laris ini dengan gerakan ini bakal mengundang orang, kan nggak ada kaitannya. Nggak ada kaitan. Kok anti laler kadang-kadang oh ini pakai MSG nih, ini pakai pengawet nih. Kadang-kadang orang gitu. Al-Qur'an maksudnya di sini adalah orang ngerti keutamaan tauhid, orang ngerti tentang tawakal. Orang ngerti keutamaan tawakal. Kita berserah diri kepada Allah. Tapi praktiknya mereka melanggar apa yang mereka ngerti keutamaannya. Karena apa? Karena nggak ngerti hakikat dan esensinya, bagaimana caranya, nggak ngerti. Maka perlu diketahui dulu tauhid itu seperti apa. Kita udah tahu kemarin, sudah kita jabarkan ibadah dengan bertauhid itu seperti apa. Maka kita sekarang menunjukkan bagaimana atau diantara keutamaan tauhid. Ya, kita dapati ada orang semangat berzikir la ilaha illallah karena ia tahu akan keutamaan la ilaha illallah. Ya kan? Gerbangnya Islam la ilaha illallah. Akhir dari hayat kalau la ilaha illallah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir kalimatnya la ilaha illallah masuk surga. Ngerti keutamaannya, tapi ternyata ia terjerumus dalam kesyirikan karena ia tidak tahu tentang hakikat tauhid. Dia sering mengucapkan la ilaha illallah, tapi praktiknya dia melakukan syirik akbar di masalah ubudiyah dan peribadatan. Ada seperti itu. Ya la ilaha illallah. Bahkan sebagian jampi-jampi
la ilaha illallah kemudian dicampur dengan kalimat-kalimat syirik. Ada seperti itu? Ada. Jimat-jimat, hizib, wifik ditaruh, dipajang di rumah, ada la ilaha illallah, tapi kemudian ada nama-nama setan, kitmir misalnya. Ya, kemudian dipotong-potong lafal-lafal dan seterusnya. Itu ada seperti itu? Ada terjadi karena nggak ngerti. Makanya orang-orang seperti ini walaupun posibilitas syirik akbarnya kuat, tetapi karena nggak paham, kita harus memahamkan orang ini. Jangan langsung dikafirkan begitu saja. Kita fahamkan orang ini sampai paham. Karena kebanyakan orang kita tuh nggak paham esensi tauhid lebih detail, sehingga karena tidak pahamnya mereka, walaupun memahami keutamaannya, akhirnya terjerumus ke dalam apa? Kesyirikan. Huruf ma pada judul Fadlut Tauhidi wa ma yukaffiru min adz-dzunub bisa ditafsirkan dua. Pertama, ma tersebut ma mausulah yang maknanya alladzi, sehingga jadilah judul tersebut maknanya adalah keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang digugurkan dengan sebab tauhid atau oleh tauhid. Ya, biiznillah. Kedua, ma masdariyah. Jadi makna judulnya adalah keutamaan tauhid dan bahwasanya tauhid menggugurkan dosa-dosa. Ala kulli hal serupa maknanya. Ya, kita tidak terlalu mendetail dalam perbedaan ini. Dan yang kedua ini lebih utama. Karena kalau dibawa ke makna yang pertama bisa jadi persangkaan bahwa ada dosa-dosa yang tidak bisa digugurkan oleh tauhid. Padahal tauhid bisa menggugurkan seluruh dosa. Iya, tauhid dengan izin Allah bisa menjadi penyebab gugurnya seluruh dosa. Tentu bukan syirik ya. Karena nggak mungkin syirik sama tauhid bersatu. Syirik akbar maksud ana di sini. Ya. Kalau orang udah divonis oleh Allah Subhanahu wa taala dia musyrik dengan syirik akbar keluar dari Islam, percuma keimanannya walaupun sebesar apapun karena dia melakukan syirik akbar dan tidak dimaafkan oleh Allah. Kemudian maka barang siapa yang menyempurnakan tauhid dengan ketiga macamnya, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, maka akan menggugurkan seluruh dosa-dosa. Ini tentu dengan adanya footnote dari kita tanpa meremehkan dosa ya. Jadi jangan saya muwahhid ya. Entar muwahhid antum muwahhid apa nih? Kalau muwahhid bertauhid lillahi taala atau muwahhid istilah lain. Muwahhid saya istri satu lah. Ini enggak, ini bukan ini yang dimaksud ya. Ana muwahhid karena ada sudah kenal kajian sunnah, ana menjadi timnya ustaz, enggak menjamin antum muwahhid ya kawan. Siapa yang mengatakan sekarang nih melabeli diri saya muwahhid tulen tanpa ada syirik sedikit pun, enggak berani kita jemasin. Oleh karena itu, kendati pun kita berusaha menjadi muwahhid, diharapkan kita waspada akan kesyirikan tetap. Karena justru orang yang betul-betul ingin bertauhid, makin dia ketat dalam menseleksi amalannya atau men-scanning amalannya, justru makin ketat. Beda dengan orang yang nggak peduli dengan tauhid, dia juga nggak peduli dengan syirik. Tapi orang yang peduli dengan tauhid, dia juga akan peduli dengan kesyirikan. Maksudnya khawatir dirinya terjerumus ke dalam kesyirikan. Sehingga tinggi kualitas tauhid seseorang, semakin tinggi kualitas tauhid seseorang, maka semakin besar potensi untuk menggugurkan dosa. Begitu. Iya. Zahir dari judul penulis menunjukkan ada dua perkara. Satu, keutamaan tauhid. Dua, tauhid adalah penggugur dosa-dosa. Karena kita tahu bahwasanya keutamaan tauhid bukan hanya menggugurkan dosa-dosa, tapi ada keutamaan-keutamaan lain. Seperti kalau di akhirat mendapatkan syafaat Nabi SAW, kemudian juga bisa masuk surga dan seterusnya kalau di akhirat. Di dunia keutamaan tauhid apa? Di antaranya ketenangan hati. Nanti insyaallah akan disebutkan. Ketenangan hati, keamanan insyaallah. Ya. Zikir itu merupakan amalan tauhid yang tertinggi. Yang paling tingginya adalah membaca Al-Qur'an dan mengucapkan la ilaha illallah dengan keyakinan betul-betul. Dan zikir-zikir lainnya, subhanallah, tasbih dan seterusnya. Kata Allah, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan zikir kepada Allah Ta'ala, hati akan tenang. Dengan zikir kepada Allah Ta'ala, hati akan tenang. Dan ini entah anda mau nasihati siapa jemaah sekalian. Negeri kita dalam kondisi terfitnah. Maka nasihat yang paling utama, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ikhwas sekalian, yang menjamin rezeki kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukan karena ustaz kan enak jadi ustaz diundang kemana-mana. Kata siapa? Ana pun pedagang seperti antum. Tangan ana pun hitam seperti tangan antum.
Ana pun membawa barang seperti antum membawa barang. Ana bekerja seperti antum bekerja. Hanya mungkin Allah memberikan sedikit ilmu kepada ana untuk mengajarkan di sini. Kita sama, ikhwan. Tapi ketika seseorang dengan entah yang dia sebut kezaliman pemerintah atau seterusnya, apapun ujian tersebut, kalau yang pertama dia lantunkan keluh kesahnya kepada Allah, itu manusia nggak bisa memberikan solusi kecuali Allah Ta'ala. Dia yakin itu. Tapi kebanyakan dari kita menomorsatukan manusia dari segi keluh kesah kepadanya dibandingkan kepada Allah Al-Wahid As-Samad. Kenapa kita sebut Al-Ahad As-Samad? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, ahad, yang Maha Esa. Untuk segala hal yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala. As-Samad, dialah yang kepadanya segala sesuatu bergantung. Sementara yang mengatur qalbu seluruh insan adalah Allah Subhanahu wa taala. Seberapa banyak pun Anda berteriak jemaah sekalian, kalau Allah Ta'ala mengunci qalbu-qalbu, tidak akan terbuka. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta. Maka ini nasihat pertama jemaah sekalian. Untuk segala fitnah sekarang adalah bertauhidlah. Bertauhidlah. Dan yakinlah bahwasanya rezeki itu yang jamin Allah. Betul, dunia ini ada wasilahnya, betul. Mungkin ada kezaliman yang membuat sebagian pintu rezeki tertutup, tetapi ya ibadiyalladzi, kata Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ankabut, inna ardi wasi'ah. Sesungguhnya bumiku itu luas. Yang sempit apa? Yang sempit pikiran kita. Karena apa? Karena sangkaan sebagian dari kita bahwasanya yang mengunci rezeki kita adalah pemerintah, yang mengunci rezeki kita adalah portal perumahan. Enggak. Allah yang membuka dan yang mengunci rezeki. Allah yang meluaskan dan menyempitkan rezeki. Allahu yabsutur rizqa liman yasha' wa yaqdir. Allah Ta'ala yang membentangkan rezeki sesuai kehendak Allah Ta'ala, dan yang mengkadarkannya, baik menyempitkannya atau menyedikitkannya, Allah Subhanahu wa taala. Jadi nasihat untuk sekarang adalah tauhid jemaah sekalian. Itu nasihat untuk pemuda zaman sekarang. Ya. Ya, kemudian jemaah sekalian, dan mohon maaf ana enggak bermaksud masalah politik, tapi ana bermaksud menyuburkan keimanan. Itu yang ana maksud, bukan masalah politik. Ya, kita enggak main seperti itu, ya. Kemudian ikhwas sekalian, judul bab tersebut termasuk atful khas 'alal 'am, menggandengkan yang khusus kepada yang umum karena pengguguran dosa adalah bagian dari keutamaan tauhid. Akan tetapi kenapa penulis mengkhususkan penyebutan keutamaan tauhid menggugurkan dosa-dosa dan tidak menyebutkan keutamaan yang lainnya di bab ini? Karena pentingnya pengguguran dosa jemaah sekalian. Pengguguran dosa itu penting sekali. Ya. Coba misalnya, kapan seseorang bisa masuk surga? Ketika digugurkan dosa-dosa. Antum masuk surga masih pakai dosa gimana? Ya kan? Sampai jangankan dosa besar jemaah sekalian, dosa kecil atau namanya ghil itu sebel di hati kepada sesama saudaranya, itu ghil. Itu dicabut oleh Allah sebelum apa? Sebelum masuk surga semua muslim. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan 'ala surrin mutaqabilin. Di surat Al-Hijr. Kami cabut dari dada mereka ghil. Ya, sebagian udah terpanggang di neraka nih, mau masuk ke surga. Mungkin di hatinya masih ada beberapa titik dari kebencian kepada saudaranya di surga atau muslim. Maka Allah cabut itu. Allah cabut. Jadi dia masuk gerbang surga dalam keadaan murni, 100% bersih hatinya. Enggak ada hasad-hasatan. Yang dapat derajat ula yaitu tinggi, ada yang dapat derajat sekian bawahnya jauh, itu enggak bakal hasad yang bawah. Kurang ajar. Enggak bakal kayak gitu, enggak bakal. Enggak bakal kayak gitu, yakin deh. Ya. Memang ada sedikit lelucon, maksudnya antar penghuni surga, yang mana mantan penghuni neraka tadi yang di neraka kemudian masuk surga, itu masih terwariskan di wajahnya bekas dari panggangan neraka, naudzubillah. Maka kemudian kata sebagian dari orang yang memang dari awal di surga disebut jahannamiyun, ini orang ini jahannamiyun. Ya kalau bahasa kita ex jahannam, masya Allah. Tapi habis itu mereka kemudian minta sama Allah, ya Allah putihkan wajah kami ya Allah.
Perbaiki wajah kami, diperbaiki oleh Allah. Tapi nggak ada habis itu hard feelings, yaitu nggak ada kemudian wah enak loh dikasih putih wajahnya, padahal gue tahu lo dulu kayak gimana. Nggak ada kayak gitu, nggak ada kayak gitu. Wallah nggak ada. Bersih jemaah sekalian. Makanya sebelum masuk surga itu semua orang akan dihilangkan dosa dan kotorannya. Ya, kemudian kapan seseorang mendapatkan keamanan dan ketentraman dunia dan akhirat? Kapan? Ketika digugurkan dosa-dosa jemaah sekalian. Pernahkah Anda menangis? Pasti pernah, ya. Tapi menangis karena apa dulu? Yang saya maksud di sini menangis karena pengen bertaubat dari dosa-dosa. Anda yakin kita pernah, insya Allah. Dan harus pernah dan harus selalu, gitu loh. Ya, tanya pada diri kita, kapan terakhir kita menangis karena Allah atau karena dosa-dosa? Kapan? Kapan terakhir? Kapan terakhirnya? Nah, ketika kita menangis karena dosa, kita minta sama Allah Ta'ala pintu taubat untuk dibuka. Kemudian air mata mengalir dari tempatnya. Setelah itu apa yang kerasa? Setelah itu apa yang kerasa jemaah? Baik dalam keadaan sholat, baik dalam keadaan ngaji, baik dalam keadaan berbaring atau duduk, atau bahkan bertaubat lagi di busway lagi kayak gini, megang pegangan, ya. Bertaubat di momentum ketika itu, apa yang terjadi pada hati antum ketika itu? Plong nggak? Enak nggak rasanya? Enak jemaah. Seolah-olah ada pusing yang hilang, seolah-olah ada beban berat yang udah terlucuti. Kenapa begitu jemaah sekalian? Itu dosa-dosa berguguran. Bismillah, insya Allah berguguran. Insya Allah husnudzannya kita. Itu. Apa di sini kemarin? Tentram nggak? Tentram. Merasa aman nggak kemudian? Merasa aman. Coba ketika antum punya banyak dosa, kemana-mana kurang aman kan? Antum ngutang 5 juta sama fulan. Ada fulan di sana. Aman nggak merasa lewat situ? Nggak aman. Akhirnya lewat gang lain. Tapi gang lain ada warteg yang saya masih punya utang 200.000 di situ. Nggak aman lagi. Ngerasa punya apa? Punya salah. Ketika kita merasa punya dosa, nggak aman lewat sini, nggak enak. Lewat sana nggak enak. Ada aja nggak enaknya. Nggak tentram, nggak nyaman. Paling jeleknya adalah orang kalau udah dosa banyak tapi dia enjoy aja. Nah ini paling jelek ini. Ini istidraj namanya. Ya, kemudian semuanya didapat jika telah gugur dosa-dosa. Karenanya ampunan dari dosa merupakan ganjaran yang sering disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran dan juga oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis. Ya, di Al-Quran banyak ditakfir dosa-dosa tersebut dan insya Allah akan disebutkan nanti. Tapi kita lanjut ya, dalil pertama dan kita akan bahas ayat ini saja. Allah Ta'ala berfirman setelah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah Ta'ala berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang amanu, beriman. Ini kriteria amanu, beriman. Wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Kriteria kedua. Beriman dan tidak menodai keimanan mereka dengan kezaliman. Kezaliman yang dimaksud adalah kesyirikan. Sebagaimana perkataan Luqman Al-Hakim yang dihikayatkan oleh Allah Ta'ala di surat Luqman. Ya. Inna syirka la zulmun azim. La tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Ya. Itu ketika Luqman alaihi salam atau radhiyallahu an menasihati anaknya. Wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu. Ya. Ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Nah, kezaliman yang dimaksud di ayat ini adalah kesyirikan. Orang-orang yang beriman dan tidak mengkontaminasikan keimanannya dengan kesyirikan. Ulaik, mereka ini dapat apa? 2 hal. Lahumul aman, mereka mendapatkan keamanan, ketentraman, kenyamanan. Ya. Iman dan aman itu memang satu derivasi kata jemaah sekalian. Iman, aman, ya. Kenapa kita naruh motor sekarang pakai dikunci, ya? Kunci, bahkan kunci stang. Enggak merasa aman kan? Kenapa? Karena banyak orang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Maksudnya tidak beriman apa? Maling. Orang maling itu kurang beriman. Makanya kata Nabi SAW, tidaklah seseorang mencuri ketika dia mencuri dalam keadaan beriman. Maksudnya ketika dia mencuri itu seolah-olah lepas imannya. Dia enggak percaya sama Allah Ta'ala. Enggak melihat rezeki itu dari Allah.
Nah, iman mewariskan aman insyaallah. Dan itu juga diisyaratkan dalam ayat yang tadi kita sebutkan, alladzina ala bi dzikrillah alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang beriman dan tenang kalbunya dengan zikir kepada Allah. Kenapa? Karena iman dan zikir, tenang. Nah, amannya mereka mendapatkan ketentraman satu. Wa hum muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan jalan hidayah, petunjuk dari Allah. Ya. Kadang sebagian ibu-ibu, saya nggak tahu di sini ada ibu-ibu apa enggak. Tapi kadang-kadang sebagian ibu-ibu ada suatu hal panik duluan. Kemudian jangan sampai suaminya atau bapak-bapak ikutan panik, ya repot kalau dua-duanya panik. Tapi biasanya bapak-bapak kan nggak panik. Karena apa? Tenang karena apa? Beriman. Mudah-mudahan seperti itu. Bukan tenang karena cuek, tenang karena beriman. Ya. Itu perlu untuk seorang pria gitu loh. Supaya enggak gegabah, dia tenang. Tidak kemudian anarkis atau kemudian mencaci tanpa henti, tanpa hak bahkan, tanpa mengerti permasalahan. Ini banyak terjadi, ikhwan. Dikira bahwasanya hasil lisan itu tidak akan dihisab. Pasti dihisab oleh Allah Ta'ala. Dan ini yang terjadi belakangan ini, jemaah sekalian. Banyak orang tidak mengerti permasalahan, tapi kemudian berucap sesuatu yang melampaui kadarnya, atau minimal melampaui kadar dirinya, melampaui ilmunya sendiri. Akhirnya terjadi hal yang tidak diinginkan oleh seluruh insan, kerusakan maknawi dan kerusakan materi. Di mana keamanan itu ada kalau seperti ini tingkahnya, jemaah sekalian? Maka dengan iman, dan iman itu tidak dicampuri dengan kesyirikan, aman insyaallah, aman. Bukankah ada waktu itu ada jabarkan di sini atau di mana ya? Yang di pantai selatan itu terancam akan mendapatkan ancaman tsunami pada waktunya kelak, Allahu alam kapan, paling maksimalnya ketinggian 20 meter. Apakah di sini atau di mana? Ceritakan waktu itu di berita. Kalau dengan berita atau ancaman seperti itu, entah nanti terjadi apa enggak, dan kita memohon pada Allah supaya tidak, ya. Kemudian beberapa dari kaum muslimin menjalankan ritual syirik dengan memberikan persembahan kepada penguasa mana? Laut Selatan, ya. Maka ini melanggar ayat ini. Justru ini nyari masalah, bikin tidak aman. Kan pemahaman terbaliknya gini, Pak. Orang yang beriman dan tidak mencampuri imannya dengan kesyirikan, itu pasti dapat aman dan dapat petunjuk buat rezeki, buat keamanan. Allah yang tunjuk gitu loh. Dijamin sama siapa? Sama pencipta arsy, pencipta langit, pencipta bumi, pencipta surga, pencipta neraka. Allah Subhanahu wa taala yang jamin. Itu kalau apa? Kalau betul-betul beriman, tidak mencampur adukan amalan imannya ini dengan apa? Dengan syirik. Sementara memberikan persembahan kepada jin, ya, itu merupakan bentuk syirik, bahkan bisa menjadi syirik akbar. Berbahaya sekali, bisa kufur kepada Allah. Ya, walaupun cuma ikut-ikutan, hati-hati. Walaupun cuma ikut-ikutan, nonton aja tidak pantas kok, apalagi ikut-ikutan. Kalau misalnya terjadi, kalau seperti ini tingkahnya, berarti apa? Pemahaman terbaliknya apa? Orang-orang yang beriman tapi mencampur adukan keimanan dengan kesyirikan, maka alhasil apa? Tidak dapat keamanan dan tidak dapat petunjuk dari Allah. Maka justru yang kayak gini yang ngundang. Ini yang kayak gini ngundang nih. Yang ngundang bencana, bikin negeri ini gak aman. Ya begitu. Sebenarnya rata-rata yang diteriakkan selama ini, jemaah sekalian, dari kemerosotan moral, dari krisis finansial, itu coba kembali dulu ke ayat ini. Kembali ke ayat ini. Banyak orang sekarang merasa tidak aman dengan masa depan ekonominya. Kenapa sampean merasa tidak aman dengan ekonominya? Sementara bukan sampean yang mengasih rezeki pada diri sampean. Allah yang ngasih rezeki
Kenapa sampean kok concern banget masa depan seperti terblokir keselamatannya? Siapa yang menjamin keselamatan masa depan? Allah. Coba balik ke ayat ini coba. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm. Lalu saya harus apa Ustaz sekarang dengan kemerosotan seperti sekarang, pandemi seperti ini? Harus apa yang saya lakukan? Beriman dan jangan berbuat syirik. Loh, kayak gimana itu caranya? Belajar sekarang, ayo. Banyak pelajaran tentang ini jemaah sekalian. Apalagi masalah tawakal atas rizki. Karena orang tuh kebanyakan apa? Kebanyakan berpatungnya tauhid atau syirik ke rizkinya gitu loh. Coba orang-orang yang beri sajen di sawah. Kenapa? Karena masalah rizki, keamanan rizki. Dan kenapa orang sekarang banyak teriak-teriak? Ya entah yang ikutan, entah provokator atau siapapun. Kenapa begitu? Karena masalah ketidaknyamanan rizki di masa hadapan. Itu kan masalahnya. Masalahnya itu kuncinya. Hanya saja mereka membuka kunci bukan dari jalur menuju Allah, tapi menuju makhluk Allah yang tidak akan henti-hentinya. Enggak bakal memberikan solusi jemaah sekalian. Malah justru mungkin makin zalim. Atau seterusnya. Kita enggak bakal bisa berharap pada manusia yang lemah dan yang membolak-balik hatinya adalah Allah, bukan manusia. Maka janganlah kita meletihkan diri dengan menjauh kepada Allah dan mendekat kepada yang bukan selain Allah Ta'ala. Di sini kuncinya jemaah sekalian. Ya. Dan kita berbicara agama Allah. Bukan masalah random politik dan seterusnya. Agama Allah. Anda Muslim. Anda punya pegangan? Punya pegangan. Kitabullah dan sunnah Rasulnya. Dan pemahaman para salaf. Dan kemudian pemahaman para salaf. Pegang baik-baik jemaah sekalian hal tersebut. Seandainya kita memegang ini, beriman, tidak berbuat syirik, bertawakal kepada Allah dan yakin semua itu rezeki dari Allah, bukan dari makhluk, ada jaminan dari Allah. Pertama apa? Aman, tentram, aman hatinya di dunia dan insya Allah Allah amankan di akhirat. Belum lagi kemudian diberi hidayah. Apa itu hidayah? Petunjuk. Loh, sekarang kan kita nggak ngerti besok hari besok kemana. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, kata Allah. Tidak ada yang tahu besok bakal bagaimana kan? Nggak tahu. Ya, nggak tahu matinya kapan, nggak tahu. Yang tahu cuma Allah. Maka kembalikan pada Allah. Mungkin sekarang kita nggak tahu besok mau dagang apa, tapi besok tiba-tiba Allah beri petunjuk. Oh, dagang ini, oh ternyata laris. Ada nggak yang seperti itu? Banyak, Pak. Siapa yang memberi ilham? Allah, karena rahmatnya. Kita sekarang lebih sering suudzon akan masa depan dan sekaligus suudzon pada Allah seolah-olah Allah tidak menjamin. Padahal nggak bakal kita mati kecuali rizki kita sudah sempurna. Udah segitu dong, Mas. Sempurna rizki kita. Ya begitu jemaah sekalian. Ayat ini menunjukkan bahwa orang yang bertauhid dan tidak mencampur keimanannya dengan kesyirikan, maka baginya dua hal yang indah sekali, keamanan dan petunjuk. Ya. Makanya mungkin kita melihat beberapa ustadz kok tenang aja, dia kajian lancar terus, kayaknya nggak ada masalah hidupnya. Kata siapa cuma sekalian? Apalagi istrinya banyak, itu banyak masalah mungkin. Tapi kenapa kok terlihat kerasa aman, enak, kayak diberi hidayah sama Allah? Mungkin karena apa? Karena hatinya dekat sama Allah, bertauhid dan tidak mencampur adukan dengan kesyirikan. Jadi enak hidupnya, enjoy. Iya. Beberapa pembahasan yang terkait dengan ayat ini. Satu, ayat ini adalah penghujung dari ayat-ayat yang menceritakan perdebatan antara Nabi Ibrahim dengan kaumnya yang menyembah bintang, bulan, matahari. Itu kaumnya macam-macam tuh. Kaumnya Nabi Ibrahim, ada yang menyembah patung, ada yang menyembah Namrud, ada yang menyembah bintang, bulan, matahari, macam-macam. Khilafiyah dalam penyembahan, ya. Allah Ta'ala berfirman, ini di awalnya begini. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard wa liyakuna minal muqinin. Demikianlah kami perlihatkan kepada Nabi Ibrahim tanda-tanda keagungan kami yang terdapat di langit dan bumi. Pertanyaan saya, Pak, sampai diperlihatkan enggak oleh Allah Ta'ala langit dan bumi? Iya, kita, saya, semuanya. Kenapa kok ayat ini dikhususkan Nabi Ibrahim seolah-olah cuma Nabi Ibrahim doang yang bisa melihat? Di sini yang diperlihatkan betul-betul tanda-tanda keagungan Allah dan mewariskan keimanan pada hati Nabi Ibrahim. Kalau kita ngelihat langit biasa aja, ngelihat layangan kita mah, ya, enggak ada nilai tauhidnya kadang-kadang. Maka ini maksud di sini penglihatan yang dengan basirah di qalbu mewariskan keimanan yang tinggi.
itu yang seharusnya kita lakukan jemaah sekalian. Ya. Kemudian dan kami perlihatkannya agar dia termasuk orang-orang yang yakin. Banyak ayat-ayat di Al-Quran yang berkisaran tentang penciptaan langit dan bumi dan detail-detailnya. Tujuannya apa? Supaya kita makin yakin akan Allah Ta'ala. Nah, jadi Nabi Ibrahim sebelum berdebat dengan kaumnya, ia telah beriman kepada Allah dan yakin. Nah, ini pahami baik-baik. Tidak seperti pendapat kaum falsafah, ya, atau falasifah, filsafat, yang menyatakan bahwa Ibrahim sedang mencari Tuhan dengan mengamati benda-benda langit. Pernah dengar gak Ibrahim mencari Tuhan? Salah itu. Ya, kemudian pakai ayat ini, Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Ya, enggak. Salah, bahasanya salah. Ketika itu Nabi Ibrahim sudah paham tentang Allah, sudah beriman kepada Allah sesuai fitrahnya. Ya, bukan sedang dalam konteks mencari Tuhan. Berarti kalau mencari Tuhan saat itu lagi apa? Lagi enggak bertuhan, lagi musyrik atau gimana? Maka dikaitan di ayat ini. Falamma janna 'alaihi al-lailu ra'a kawkaba qala hadza rabbi. Ketika malam telah gelap, dia melihat sebuah bintang lalu berkata, inilah Tuhanku. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika bintang tersebut tenggelam, ya, maka kemudian kita bilang, saya enggak suka yang tenggelam ini. Ya. Falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi. Ketika melihat bulan terbit, dia bilang, oh ini bulan nih Tuhanku nih. Falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumidh dhalin. Kalau misalnya Tuhanku tidak memberiku petunjuk, pastilah aku termasuk orang yang sesat. Ada lagi yang ketiga, falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Ketika melihat matahari muncul, oh ini Tuhanku, ini lebih besar. Falamma afalat, kemudian ketika matahari itu apa? Turun atau terbenam, qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Ya wahai kaumku, aku berlepas diri dari perbuatan syirik kalian. Di sini sebagian dari dai menghikayatkan bahwasanya Nabi Ibrahim sedang mencari Tuhannya. Salah. Ini bukan dalam konteks mencari Tuhan. Ini dalam konteks jidal, perdebatan antara Nabi Ibrahim kepada kaumnya, dan beliau memakai metodologi mujadalah, metodologi argumentasi yang membuat kelaziman orang-orang yang menjadi lawannya itu ngerti bahwa mereka salah. Karena di antara mereka ada yang menyembah apa? Bintang. Ya, kemudian Nabi Ibrahim, wah Tuhanku nih, gitu. Kayak ngece gitu, kayak apa ya? Nah, Tuhanku nih. Ini bukan kalimat statement bahwa saya diri meyakini Tuhannya. Enggak, begini itu. Ini apa ya? Balaghah, termasuk balaghah. Hadza rabbi, ini Tuhanku. Kemudian ditunggu sampai hilang. Ya, inilah uhibbul afilin. Saya enggak suka dengan yang hilang-hilang kayak gini. Apa di sini? Tegak hujah atas orang-orang itu. Oh iya juga ya, hilang dia. Kemudian untuk yang menyembah bulan, ada yang menyembah bulan. Wah, hadza rabbi. Hilang juga. Aduh, hilang lagi. Kalau misalnya saya enggak diberi hidayah, sesatlah saya nih. Masa Tuhan hilang gitu kan ya? Terakhir besok harinya matahari, ini yang menyembah matahari ini. Oh, ini Tuhanku nih besar. Ini seolah-olah apa? Mendukung mereka. Tapi dijatuhkan oleh Nabi Ibrahim pas maghribnya, hilang lagi. Udah dah, saya enggak ikutan sama Tuhan-Tuhan kalian gitu. Rasanya gimana, ikhwan? Saya berlepas diri sama Tuhan-Tuhan. Saya berlepas diri dari perbuatan syirik kalian pada Allah Ta'ala dengan menyembah bintang, bulan, dan matahari. Begitu. Itu seperti itu. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah berbuat syirik, jemaah sekalian. Makanya ayat-ayat ini jangan dipahami Nabi Ibrahim sedang menyatakan, oh Tuhannya Nabi Ibrahim adalah bintang atau bulan atau matahari. Enggak. Nabi Ibrahim enggak mengakui itu. Kalimat seperti itu kalimat retorika. Untuk dibalas di kemudian waktu ketika hilangnya benda-benda tersebut, bisa membalas, oh aku enggak suka yang hilang ini. Aduh gimana sih kok Tuhan hilang. Akhirnya mereka apa? Mereka akhirnya, oh gitu. Nabi Ibrahim ini retorikanya bagus maksudnya, dan memiliki argumentasi yang membuat orang bingung. Bukan bingung, sebenarnya jelas. Cuman mereka bingung mau menjawab apa karena enggak terbantahkan. Contoh lainnya ketika Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala. Ditaruhlah itu kapak di
tangan yang besar, berhala yang besar. Kamu ya Ibrahim ya? Siapa yang ini? Siapa yang hancurin? Tanya tuh yang besar, kan tangan di dia, pakai di dia. Lihat, bisa nggak kemudian mereka ini melawan Nabi Ibrahim? Nggak bisa, begitu tekniknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, jadi bukan berarti Nabi Ibrahim sedang mencari Tuhannya, seolah-olah beliau sedang tersesat dan tidak tahu siapa itu Allah Taala. Ya, kita lanjut setelah azan insyaallah taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Kata beliau hafizahullah, Nabi Ibrahim alaihissalam menjelaskan kepada kaumnya bahwa benda-benda langit tersebut tidak pantas menjadi sesembahan karena bisa hilang dan bisa tidak hadir di setiap waktu. Selain itu benda-benda langit tersebut beredar, terbit, tenggelam sesuai waktunya, yang menunjukkan bahwasanya benda-benda langit tersebut diatur, bukan mengatur alam. Makanya hati-hati jemaah sekalian. Ya, orang-orang musyrikin biasanya berkata, mutirna binau'ik hadza wa kadza. Kami telah diberi hujan karena bintang ini, karena ini. Enggak. Ya. Kita diberi hujan karena takdir oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang sahih. Ya. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian, Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifa. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Rabb yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar, hanif. Wa ma ana minal musyrikin. Aku bukanlah termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Itu dia Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu menegaskan bahwasanya ayat yang tadi kita baca dari percakapan itu atau dari hujjah Nabi Ibrahim, argumentasi beliau itu bukan dalam rangka beliau menyatakan Tuhan beliau adalah bulan, bintang, matahari, bukan. Tapi dalam konteks perdebatan iqamatul hujjah, memberikan argumentasi kepada orang-orang musyrikin pada masanya. Nabi Ibrahim menjelaskan kepada kaumnya bahwa beliau menyembah Allah yang memang berhak disembah, yang menciptakan langit dan bumi. Ya, kita baca terjemahan ayat di surat Al-An'am 88:1, dan Nabi Ibrahim dibantah oleh kaumnya. Qal atuhajjuni fillahi wa qad hadan. Maka Nabi Ibrahim berkata, apakah kalian hendak membantah tentang Allah padahal sesungguhnya Allah telah memberi petunjuk kepadaku? Wala akhafu ma tusyrikuna bih illa ay yasha rabbi syai'a wasi'a rabbi kulla syai'in ilma afala tatadhakkarun. Lihat, Nabi Ibrahim walaupun ditakut-takuti oleh mereka, maksudnya diberikan ancaman, tapi Nabi Ibrahim justru menyatakan diri tidak takut dengan semua ancaman itu. Dan aku tidak takut kepada malapetaka dari sesembahan-sesembahan yang kalian sembah selain Allah, kecuali kalau Allah Ta'ala menghendaki sesuatu dari malapetaka itu. Ya, pengetahuan Allah Ta'ala meliputi segala sesuatu. Maka apakah kalian wahai kaumku tidak dapat mengambil pelajaran daripada ini? Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam tentu dengan kalimat yang luar biasa mengatakan, wa kaifa akhafu ma asyraktum wa la takhafuna annakum asyraktum billahi ma lam yunazzil bihi alaikum sultana. Bagaimana bisa saya takut sama sesembahan-sesembahan sekalian yang syirik itu, padahal kalian sendiri tidak takut ketika berbuat syirik gitu loh. Gimana Pak? Paham gak? Ngapain saya takut sama kuburan yang kalian sembah? Kalian sendiri enggak takut sama Allah dalam berbuat syirik dengan kuburan tersebut. Gimana? Artinya di sini penguatan untuk orang kalau bertauhid itu jangan takut sama setan. Orang kalau bertauhid jangan takut sama patung atau diancam, wah nanti kalau misalnya sampean kayak gini kualat sia gitu. Ya, ngomongin Nyi Roki dulu kualat sia. Mana sok kualatnya? Jangan takut. Nabi Ibrahim nantang gitu. Saya nggak takut dengan sesembahan kalian itu. Kalian aja nggak takut sama Allah pas berbuat syirik. Masa saya mau kalah sama kalian dari segi keberanian? Paham nggak Pak? Padahal Allah itu Rabbul Alamin loh. Kalian berbuat syirik, nggak takut sama Allah. Terus kemudian kalian nakut-nakuti saya. Terus saya harus takut gitu sama sesembahan kalian? Kalian aja nggak takut sama Allah. Yang mana Allah itu kalau mau menyiksa kalian sekarang gampang.
Adapun jin mau nyiksa kita nggak bisa kecuali kalau Allah izinkan. Itu kata Nabi Ibrahim. Begitu jemaah sekalian. Makanya kalau ternyata kita dalam berdakwah, misal datangin dukun, dan saya pernah diancam sama dukun, kamu ngapain? Kata, apa? Ikut campur urusan saya. Dia nyantet seorang murid saya. Kamu ngapain? Ngapain? Ikut campur urusan saya sama dia. Ya namanya saya pengen dakwahin dan juga ini kan nggak bener pak. Gitu kan? Mas, dukunnya masih muda ya. Kamu mau saya santet? Ngapain santet aja kata saya. Ngapain takut? Gitu. Ya tapi di sini bukan berarti kita menyatakan santet aja kemudian ya ta'awudz ana a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Enggak berani dia nyantet, enggak berani insyaallah. Ya, begitu ikhwan. Maka manakah di antara kata Nabi Ibrahim, fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun? Golongan mana sekarang wahai kaumku yang lebih berhak memperoleh keamanan dari musibah atau malapetaka? Jika kalian tahu, golongan mana? Golongan yang tidak takut sama sesembahan kalian atau golongan yang tidak takut sama Allah? Mana yang lebih merasa, yang lebih dapat aman? Yang lebih dapat aman adalah yang bertauhid, yang tidak takut kepada sesembahan selain Allah. Ya, kadang kita di beberapa tempat keramat atau tempat sepi, pabrik-pabrik kosong, tempat-tempat yang udah nggak dijamah dan seterusnya, akan menemukan beberapa sesajian, ya kan gitu. Ya pancal-pancalin aja itu, tendang-tendangin, walaupun di tempat keramat. Yang lebih ditakuti itu orangnya malah, bukan setannya. Karena ke orang mungkin dia bawa celurit, kita kena. Nah itu jangan dulu ya, pending dulu itu. Makanya lihat ada CCTV nggak gitu, takutnya tahuan pakai masker ya biar tendang habis. Ini syirik semua. Dan Anda pun melakukan itu ketika di suatu petak-petak sawah, ladang sawah luas gitu, di pojokan ada semacam gelombang kecil. Gelombang itu Jawa ya, bahasa Indonesia apalah enggak. Ya itulah pokoknya lah, belumbang, cari sendiri di Google ya. Itu ada pohon bambu yang memayungi itu loh. Itu kan khurafatnya biasanya kalau ada pohon bambu memayungi, wow itu tuh tempatnya. Anda datengin di situ. Oh banyak sesajian, lilin-lilin terus yang lidi-lidi gitu, tak tendang-tendangin. Alhamdulillah, Anda ngajar tauhid sekarang sehat. Enggak ada apa-apa ya kawan. Enggak ada apa-apa. Enggak usah dipikir ada wowoknya, ada weweknya. Wowo, wewe, wiwi, wuwu, dan seterusnya nggak ada semuanya. Nggak usah takut. Tapi yang ditakuti kalau ada petani yang lihat itu dia bawa pacul ya repot itu nanti. Kalau itu beda, itu khauf tabi'i ya, khauf tabi'i. Sampean ada juru kuncinya, sampean pancal-pancalin sesajiannya. Dia bawa keris ya, ini repot urusannya. Ini khauf tabi'i, nggak masalah takut dengan gini. Nabi SAW pun lari dari orang-orang musyrikin, takut dibunuh, jelas itu nggak apa-apa. Tapi kalau takut sama setannya, ya ini nggak boleh. Takut sama setannya, nanti ada wowoknya. Mana wowoy? Nggak ada. Dustakan itu semua, nggak ada. Jadi pas lagi sepi, hancurin aja pak. Nggak apa-apa. Ya, begitu. Ya jangan takut. Nabi Ibrahim nggak takut dengan ini. Yang ditakutkan itu kerisnya itu. Kalau nusuk perut ya itu repot. Ya, itu. Baik. Lalu Nabi Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, kata Ustaz Firanda di sini, hafizullah, kaum Nabi Ibrahim menakut-nakuti Nabi Ibrahim dengan sesembahan mereka supaya Nabi Ibrahim tidak kualat gara-gara mencela sesembahan mereka. Tuh lihat tuh. Kan kadang-kadang kita kayak gitu. Jangan ngomongin dia, kualat nanti. Waduh. Dia siapa? Itu penunggu pohon itu, jangan diomongin. Nanti kualat. Mendaki gunung, ya. Biasanya teman-teman pendaki itu, pencinta alam, enggak belajar tauhid. Jangan ngomongin dia ada, jangan disinggung-singgung lah, ntar pamali gimana? Kenapa? Bumi Allah. Itu kemudian apa? Karena keyakinan itu, ya kejadian jadinya. Jangan disebut kiai itu atau jangan disebut almarhum itu, nanti rohnya datang. Nggak ada kayak gitu, roh datang balik kemudian ke gunung nyelakain orang, nggak ada itu. Setan adanya. Maka kejadian karena akidah yang rusak membuat setan itu merasa leluasa untuk mencelakakan orang dengan izin Allah Ta'ala. Jangan takut dengan hal seperti ini jemaah sekalian. Kalau takut ketabrak mobil, khawatir kena virus corona, takut ditusuk oleh pisau,
itu khauf tabi'i, nggak masalah. Itu wajar, manusiawi. Sampai binatang pun juga takut. Rasulullah pun nggak mau juga digituin gitu loh, kecuali di medan perang. Tapi kalau sampai takut kepada yang gaib selain Allah, ini masalah. Tapi Ustaz, corona gaib Ustaz. Nah, itu lain lagi urusannya. Ya, kita mungkin teruskan 2 pekan lagi insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.